Sydney yang mendengar itu hanya bisa diam dan berdoa dalam hati. Kemudian Sydney mendengar seseorang yang memanggil namanya. Tiba-tiba muncul sosok Ghostface yang mencoba untuk membunuh Sydney. Namun Sydney berhasil lolos. Lalu murid yang menggunakan kostum Ghostface tadi dipanggil Pak Kepsek. Di sini Pak Kepsek marah dengan dua murid ini karena ulahnya yang telah menggunakan kostum pembunuh yang telah membunuh teman-teman mereka sendiri. Dan Pak Kepsek langsung mengeluarkan mereka dan dua murid ini protes yang katanya itu tidak adil. Lalu Pak Kepsek mengancam dua murid ini akan mengeluarkan isi perut mereka lalu menggantungnya di pohon. Dan di sini gue jadi suuzon dengan Pak Kepsek, yang mana sepertinya Pak Kepsek lah pelaku pembunuhnya, yang mana kalimat yang diucapkan sama seperti kejadian sebelumnya pada korban pertama, yakni Casey dan Steve. Oke, lanjut. Kemudian pihak sekolah mengumumkan yang mana pengumuman tersebut adalah pengumuman yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu diliburkannya sekolah. Lalu Stu mengajak Sydney untuk datang ke pestanya malam ini. Sementara itu Pak Kepsek yang masih berada di kantornya dibunuh oleh Ghostface. Dan di sini gue menduga kalau yang membunuh Pak Kepsek adalah dua murid tadi. Tapi ini hanya dugaan. Oke, lanjut ke cerita. Sebelum berangkat ke pesta, Sydney dan Tatum membeli makanan. Di lain sisi, Pak Broto memberitahu ke Dwi yang katanya panggilan telepon misterius tersebut berasal dari Neil Prescott, ayahnya Sydney. Lalu Pak Broto kembali mengatakan kalau besok adalah hari peringatan ibunya Sydney yang telah 1 tahun meninggal. Kemudian lagi-lagi Pak Broto mengatakan akan menutup jalan sekaligus ngeronda malam ini dengan tujuan untuk menggerebek pelaku pembunuhan. Tapi kalau Ghostface tersebut tidak muncul sampai pagi, maka Pak Broto beserta pasukannya akan mencari dari rumah ke rumah. Dan di sini Pak Broto meminta Dwi untuk terus mengawasi Sydney dimanapun berada. Di sini gue kembali menduga-duga kalau memang ayahnya Sydney lah pelaku pembunuhan tersebut. Dan kali ini sepertinya dugaan gue benar. Tapi ceritanya belum selesai. Oke, kembali ke cerita. Malam pun tiba, Sydney dan Tatum menuju kediamannya Stu dengan didampingi oleh Dwi. Sementara itu Mbak Gale secara diam-diam mengikuti mereka bertiga. Jadi Mbak Gale ini sangat berambisi mencari siapa pelaku pembunuhan tersebut. Lalu tiba-tiba Dwi mendatangi Mbak Gale. Di sini Dwi menanyakan mengapa Mbak Gale di sini dan Mbak Gale mengatakan, "Kau tak pernah tahu kapan dan di mana sebuah cerita akan berhenti." Begitu katanya. Ketika Dwi akan memeriksa pestanya para remaja tersebut, Mbak Gale langsung mengajukan diri untuk menemaninya. Lalu Mbak Gale yang telah membawa kamera secara diam-diam ini meletakkannya di ruang TV untuk melihat aktivitas orang-orang tersebut. Lalu Stu meminta Tatum untuk mengambilkan bir di garasinya. Akan tetapi ketika Tatum akan keluar dari garasi muncul Ghostface. Awalnya Tatum menganggap kalau itu adalah Randy. Kemudian Ghostface mengancungkan pisaunya lalu menyayat tangannya. Ghostface mendapat perlawanan sengit dari Tatum hingga akhirnya Tatum meninggal ketika dirinya mencoba keluar dari lubang yang kecil ini. Ketika beberapa orang di pesta tersebut telah membubarkan diri, tiba-tiba Billy muncul. Di sini Billy mengatakan kalau dirinya ingin ngobrol empat mata dengan Sydney. Lalu Sydney mengatakan kalau Tatum akan marah jika melihat Billy di sini. Kemudian Stu langsung menyarankan untuk ke kamar orang tuanya saja, dan mereka berdua mulai ngobrol hingga berujung dengan Indah Hoy. Ketika Randy dan kawan-kawannya sedang nobar film horor, di sini Randy menjelaskan mengenai teori konspirasi tentang film horor, yaitu tidak boleh berhubungan seks jika ingin selamat. Yang kedua, tidak boleh mabuk dan menggunakan narkoba. Lalu yang ketiga adalah jangan mengatakan aku akan kembali. Sementara itu, Mbak Gale dan kameramennya sedang memantau para remaja dari dalam mobil. Kemudian Dwi datang dan mengajak Mbak Gale untuk menemaninya patroli.
karena ada seseorang yang melaporkan telah menemukan sebuah mobil di tepi jalan. Kemudian Randy mendapat kabar bahwa Pak Capsek meninggal terbunuh dan jasadnya tergantung di lapangan sepak bola. Setelah mendengar itu, teman-teman Randy bergegas menuju lokasi tersebut. Sementara itu, Dwi dan reporter yang sedang patroli hampir tertumbur mobil. Lalu akhirnya mereka menemukan mobil ayahnya Sydney. Di lain sisi, Sydney dan Billy telah selesai indahoy dan tiba-tiba datanglah Ghostface yang langsung menusuk Billy. Sydney berusaha keluar mencari pertolongan setelah berhasil turun dari lantai 2. Sydney melihat jasadnya Tatum yang tergantung di pintu garasi. Ghostface sempat akan membunuh Randy yang sedang nonton. Akan tetapi, Ghostface mendengar teriakan Sydney dari luar yang sedang menuju ke mobil reporter. Kemudian si kameramen dibunuh oleh Ghostface. Lalu Ghostface kembali mengejar Sydney. Dwi dan Mbak Gale yang baru saja datang langsung meminta Mbak Gale untuk menghubungi bantuan. Sementara itu, Dwi memeriksa rumah Stu. Mbak Gale yang telah sampai di mobil dinasnya langsung memanggil si kameramen. Secara tiba-tiba Randy muncul hingga membuatnya terkejut dan secara refleks langsung memukul Randy dengan telepon. Lalu Mbak Gale langsung menyalakan mobil dan dirinya terkejut setelah melihat kaca depan mobilnya berlumuran darah dan ditambah lagi muncul mayat si kameramen dari atap mobil. Dan tentu saja itu membuat Mbak Gale menjadi panik. Dan ketika Sydney muncul dari balik semak-semak, Mbak Gale langsung membanting setir hingga belasak keluar lintasan dan menumbur pohon. Lalu ketika Sydney mencari Dwi, ternyata Dwi sudah tertusuk pisau di bagian punggungnya. Dan lagi Sydney kembali dikejar oleh Ghostface. Ketika Sydney akan menghidupkan mobil, ternyata kuncinya sudah diambil oleh Ghostface. Di sini Sydney berhasil lolos dari maut. Lalu Sydney mengambil pistolnya Dwi. Kemudian muncul Randy. Beberapa detik kemudian Stu muncul dan langsung menuduh Randy yang telah membunuh. Di sini Sydney dibuat bingung oleh Stu dan Randy yang saling tuduh-menuduh. Lalu Sydney masuk dan menutup pintunya. Tidak lama kemudian Billy keluar dan mendekati Sydney, lalu mengajak Sydney keluar. Dan juga Billy meminta pistol yang dipegang oleh Sydney. Sydney yang sudah percaya dengan Billy pun menurutinya. He's gone mad. Kemudian Billy menembak Randy hingga terpental. Lalu muncul Stu sambil menggunakan alat pengubah suara ini. Sydney. Nah, sekarang sudah agak cerah nih siapa pelakunya, tapi gimana nasib Sydney? Kembali ke cerita. Di sini Sydney berusaha kabur tapi Billy sudah menghalanginya, jadi Sydney tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Sydney menanyakan mengapa mereka membunuh ibunya. Jadi ternyata ibunya Sydney telah berselingkuh dengan ayahnya Billy. Dan itulah mengapa ibunya Billy cerai dengan suaminya dan meninggalkan anaknya yaitu Billy. Tapi kalau si Stu, gue nggak tahu apa alasan dibalik semua ini. Mungkin cuma ikut-ikutan. Kemudian Stu mengeluarkan ayahnya Sydney yang sudah terikat. Jadi Stu dan Billy telah menyadap telepon ayahnya Sydney. Intinya mereka berdua akan membuat ayahnya Sydney menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Atau bisa dibilang memanipulasi pelaku pembunuhan. Lalu Stu dan Billy saling tusuk-menusuk supaya seolah-olah mereka adalah korban dan bukan pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian Billy meminta Stu untuk mengambil pistol, tapi pistolnya sudah tidak ada. Dan ternyata yang mengambil pistol tersebut adalah Mbak Gale yang masih hidup. Mbak Gale mencoba untuk menembak mereka tapi tidak bisa. Lalu Billy langsung menendang Mbak Gale ini hingga terpental.
Kemudian Billy mengatakan kalau pistol ini tidak akan bekerja jika tidak menarik pelatuknya. Sementara itu, Sydney yang menyadari kelengahan Stu dan Billy langsung kabur. Lalu terdengar suara telepon dan ternyata itu adalah Sydney yang menggunakan alat pengubah suara. Dan kini mengancam balik Stu dan Billy kalau Sydney telah menelpon polisi. Dan tentu saja Stu dan Billy menjadi panik tidak terkendali. Billy meminta Stu untuk mencari Sydney, akan tetapi Stu sudah banyak mengeluarkan darah dan itu membuatnya menjadi lemas. Kemudian Billy mencari Sydney dan tiba-tiba Sydney langsung menusuk Billy sambil menggunakan kostum Ghostface. Tidak lama kemudian Stu langsung menyerang Sydney dan akhirnya Stu berhasil dikalahkan. In your dreams. Kemudian Billy kembali bangun dan langsung menyerang Sydney. Beberapa detik kemudian Billy ditembak oleh Mbak Gale yang ternyata masih hidup. Sydney mendekati Billy yang sudah terbaring. Lalu Randy mengingatkan kalau inilah momen ketika di mana pembunuh akan bangkit kembali berdasarkan teori konspirasinya. Setelah para polisi datang, Mbak Gale langsung melaporkan berita kejadian dengan kameramen barunya. Dan film ini berakhir sampai di sini.